wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas video presentasi mengenai penelitian pada bidang fisiologi tumbuhan, di mana kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pertumbuhan Bibit Surian yang diinokulasi Mycorrhiza pada media tanam tanah ultisol. Nama jurnal Alkaunia volume 9 nomor 1 tahun 2016 oleh Anita Sari, Zozi Aneloi Noli, dan Suiremen. Sebelum kami bahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, Salsabila Zira Zafira. Kemudian ada Aisyah Ramadhani, Ajeng Larasati Sumarno, Beni Permana Jihad, Lili Arselina, Muhammad Indra Maulana, dan Niputu Devi Arika. So, langsung aja, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Surian merupakan tanaman Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Selain batangnya, yang sering digunakan dalam pembuatan mebel, akar dan pucuk daun dari tanaman ini juga mampu mengobati penyakit seperti diare kronis dan mengatasi pembengkakan ginjal. Namun, untuk menumbuhkan bibit dari tanaman surian ini cukuplah sulit. Selain diperlukannya pembibitan yang baik, tanaman surian juga memerlukan media tanah yang kaya akan unsur hara. Namun, tidak semua tanah kaya akan unsur hara, seperti tanah ultisol yang cenderung terdapat di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukanlah sebuah simbiosis dari suatu mikroorganisme yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan tanaman ini agar bisa tumbuh lebih baik lagi. Mycorrhiza bisa menjadi salah satu solusinya. Mengingat mycorrhiza merupakan salah satu bakteri baik yang sering bersimbiosis baik dengan banyak tanaman. Oleh karena itu, hendaknya kita bisa mengamati pertumbuhan bibit tanaman surian dengan pemberian beberapa dosis pada tanah ultisol di penelitian jurnal ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2014 hingga bulan April 2015 di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Rumah Kaca jurusan Biologi Universitas Andalas dengan menggunakan metode eksperimen dengan memakai rancangan acak lengkap atau biasa disebut dengan RAL. Dalam cara kerjanya, penelitian ini memiliki 4 perlakuan, yaitu perlakuan A tanpa inokulasi, perlakuan B yaitu inokulan 5 gram per polybag 5 kg, perlakuan C yaitu inokulan 10 gram per polybag 5 kg, dan perlakuan D yaitu inokulan 15 gram per polybag 5 kg. Total unit percobaan atau perlakuan berjumlah 4 kali 6 yaitu 24 unit. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wadah sampel tanah, polybag, gelas plastik yang dilubangi, tanah ultisol, lalu ada bibit tanaman surian, ada air, dan inokulan FMA. Cara kerja dari penelitian ini yaitu yang pertama ialah memperoleh sampel tanah ultisol dengan memperolehnya dari Laboratorium Tanah jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Setelah diperoleh, sampel dibersihkan menggunakan air agar bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya dilakukan inokulasi FMA menggunakan inokulan spora FMA yang diperoleh dari Seameo Biotrop Bogor, Indonesia, yang dilakukan dengan mengeluarkan sebagian media tanam, kemudian dimasukkan inokulan FMA di sekitar perkaraan dan ditutup kembali dengan media tanam. Selanjutnya, bibit yang telah diberi inokulan FMA diletakkan di rumah kaca dan dipelihara selama 12 minggu. Selama penelitian berlangsung, penyiraman dilakukan 1 kali sehari dengan gelas plastik yang telah dilubangi bagian bawahnya agar bibit dalam
polybag tidak rusak, dan media tanam tidak menjadi padat. Berikut saya akan menjelaskan hasil pada penelitian ini. Hasil pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tabel dengan cakupan data sebagai berikut. Berikut adalah tabel pertama. Dalam tabel ini menjelaskan perihal rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman, helaian daun, dan diameter batang tanaman surian yang diinokulasi fungi Mycorrhiza arbuscula setelah 12 minggu pengamatan. Terlihat pemberian dosis pada 15 gram fungi Mycorrhiza arbuscula ini memiliki pertambahan yang paling tinggi dengan bertambah menjadi 38,50 cm. Lalu, penambahan dosis pada fungi Mycorrhiza arbuscula 5 gram memiliki helaian daun paling banyak dengan besaran 7,50 dan pada pertambahan diameter batang tertinggi dimiliki oleh penambahan dosis fungi Mycorrhiza 10 gram. Lalu pada tabel kedua, parameter yang diamati adalah rata-rata berat kering tanaman surian yang diinokulasi oleh FMA setelah 12 minggu waktu pengamatan. Setelah itu, pada tabel terakhir, membahas mengenai persentase derajat infeksi FMA tanaman surian setelah 12 minggu waktu pengamatan. Berikut adalah 2 gambar yang menampilkan koloni pada akar tanaman surian. Seperti yang kita lihat, yang di sebelah kiri ialah gambar A dan yang di sebelah kanan ialah gambar B. Pembahasan tentang hasil persentase bibit hidup tanaman surian pada semua perlakuan adalah 100%. Persentase derajat infeksi FMA dengan kriteria rendah didapatkan pada perlakuan kontrol. Persentase derajat infeksi FMA dengan kriteria tinggi didapatkan pada perlakuan 5 gram inokulan dan 10 gram inokulan, sedangkan persentase derajat infeksi FMA dengan kriteria yang sangat tinggi didapatkan pada perlakuan 15 gram inokulan. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi presentasi kami yaitu pemberian dosis FMA pada bibit tanaman surian dengan dosis minimal 15 gram mampu memberikan pengaruh terhadap rata-rata pertumbuhan jumlah helai daun dan pertumbuhan tanaman surian. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share video ini ya teman-teman. Terima kasih. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna, I'm single and very happy. Mengejar mimpi-mimpi indah, bebas lakukan yang aku suka. Berteman dengan siapa saja, I'm single and very happy.